Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fathia Al-Bukhari, Saya Dena Tazat Istima. saya Sabtu Berharap. Saya Gizi Kusuma Fatima. Kami akan menjelaskan materi tentang kompetisi gulma, periode kritis, dan adilopati. Langsung saja slide pertama, kompetisi gulma. Kompetisi gulma adalah persaingan yang terjadi antara gulma dan tanaman budidaya dalam memperebutkan faktor tumbuh yang jumlahnya terbatas. Persaingan ini berlangsung secara bersamaan di dua zona, yaitu di atas dan di bawah permukaan tanah. Di atas permukaan tanah, persaingan terjadi dalam dua hal, yaitu dalam hal cahaya matahari. Gulma yang tumbuh cepat dan tinggi akan menaungi tanaman budidaya, sehingga tanaman kekurangan cahaya untuk proses fotosintesis. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan produksi energi berkurang. Yang kedua, ruang tumbuh. Gulma yang tumbuh lebat akan mempersempit ruang gerak tanaman budidaya untuk berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal di bawah permukaan tanah. Persaingan terjadi dalam hal air, H2O. Akar gulma menyerap air tanah yang seharusnya digunakan oleh tanaman budidaya, terutama pada musim kemarau, di mana ketersediaan air sangat terbatas. Unsur hara, nutrisi, N, P, dan K. Gulma menyerap nitrogen, N, fosfor, P, dan kalium dari dalam tanah secara agresif, sehingga tanaman budidaya kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal. Selanjutnya, slide kedua, jenis kompetisi gulma. Secara umum, kompetisi gulma dibagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan spesies yang terlibat. Yang pertama, kompetisi inti spesifik adalah persaingan yang terjadi antara tanaman atau gulma yang memiliki spesies yang sama. Misalnya sesama gulma alang-alang yang tumbuh berdekatan akan saling berebut air, nutrisi, dan cahaya satu sama lain. Kompetisi jenis ini umumnya lebih intens karena kebutuhan tumbuh kedua pihak hampir identik persis sama. Kedua, kompetisi interspesifik adalah persaingan yang terjadi antara dua jenis tanaman yang berbeda spesies. Dalam hal ini antara tanaman budidaya, misalnya jagung ataupun padi, dengan gulma. Kompetisi ini yang paling merugikan petani karena gulma mencuri sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh tanaman budidaya, sehingga hasil panen menurun secara signifikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kompetisi gulma. Pada gambar terlihat perbandingan antara tanaman jagung yang ditumbuhi gulma dan yang bersih dari gulma. Yang pertama, tanaman jagung dengan gulma. Dapat dilihat banyak gulma tumbuh di sekitar tanaman jagung, di mana gulma ini bersaing dengan tanaman jagung dalam mendapatkan air, unsur hara, cahaya matahari, dan ruang tumbuh, sehingga mengakibatkan pertumbuhan jagung terganggu, tanaman menjadi lebih kecil dan lemah, hasil panen menurun, dan tanaman jagung terhambat. Gambar selanjutnya itu tanaman jagung bersih dari gulma, sehingga lahan bebas dari gulma. Tanaman jagung mendapatkan nutrisi dan cahaya secara optimal, sehingga pertumbuhannya lebih baik dan seragam. Tanaman lebih sehat, hasil panen lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa gulma ini dapat menyebabkan kompetisi atau persaingan dengan tanaman budidaya sehingga menghambat pertumbuhan tanaman utama. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian periode kritis. Dapat dilihat dari gambar yaitu perbedaan tanaman jagung yang mengalami masa kritis dan tidak mengalami masa kritis. Yang pertama, masa kritis. Masa kritis adalah periode ketika tanaman sangat rentan terhadap gangguan gulma, di mana ciri-cirinya itu yaitu terjadi pada awal pertumbuhan tanaman, biasanya sekitar awal minggu sampai 4 minggu setelah tanam. Jika gulma tidak dikendalikan pada masa ini, maka menyebabkan pertumbuhan jagung terganggu, penurunan hasil panen. Karena itu pada masa ini pengendalian gulma sangat penting. Gambar selanjutnya yaitu periode aman tanaman jagung.
Periode aman adalah masa ketika gulma tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Di mana ciri-cirinya yaitu terjadi setelah tanaman cukup besar dan kuat, jagung sudah mampu bersaing dengan gulma tidak terlalu menurunkan hasil panen. Selanjutnya ada tahapan pertumbuhan jagung, di mana pada awal minggu pertama sampai 4 minggu itu periode gulma kritis, 4 sampai 7 sampai 8 minggu di mana itu periode aman. Jadi dapat disimpulkan gulma ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena terjadi kompetisi tanaman jagung. Terus jagung ini memiliki periode kritis pada awal pertumbuhan sehingga pengendalian gulma harus dilakukan pada waktu tersebut agar hasil panen maksimal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan mengetahui periode kritis gulma dalam budidaya tanaman. Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui waktu pengendalian gulma yang efektif. Dengan mengetahui kapan periode kritis terjadi, petani bisa melakukan penyiangan atau pengendalian gulma pada waktu yang tepat, sehingga gulma tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Tujuan kedua yaitu mengurangi biaya pengendalian gulma. Jika waktu pengendalian sudah diketahui dengan baik, maka pengendalian tidak perlu dilakukan sering sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja maupun penggunaan herbisida. Tujuan yang ketiga adalah mengoptimalkan pertumbuhan tanaman budidaya. Pada periode kritis, tanaman sangat peka terhadap persaingan dengan gulma, terutama dalam mendapatkan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Oleh karena itu, gulma perlu dikendalikan agar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal. Tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan hasil produksi tanaman utama. Jadi, tanaman dapat tumbuh dengan baik tanpa persaingan dari gulma pada periode penting. Maka hasil panen yang diperoleh juga akan lebih tinggi dan berkualitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari alelopati. Dalam ilmu gulma, alelopati menjadi salah satu cara gulma untuk bersaing dengan tanaman budidaya, selain melalui kompetisi terhadap air, cahaya, dan unsur hara. Alelopati adalah kemampuan suatu tanaman untuk menghasilkan senyawa kimia tertentu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Senyawa kimia tersebut disebut alelopati. Zat ini dapat dilepaskan oleh tanaman melalui beberapa bagian tanaman seperti akar, daun, batang, maupun dari sisa-sisa tanaman yang telah mati. Ketika senyawa tersebut dilepaskan ke lingkungan, misalnya ke tanah atau air di sekitar tanaman, maka zat tersebut dapat mempengaruhi tanaman lain yang tumbuh di dekatnya. Pengaruhnya bisa berupa menghambat atau mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Selanjutnya yaitu dampak alelopati terhadap tanaman budidaya. Yang pertama yaitu, alelopati dapat menghambat perkecambahan benih tanaman budidaya. Artinya, benih yang ditanam bisa menjadi lebih sulit untuk berkecambah karena adanya zat kimia dari gulma. Kedua, alelopati juga dapat menghambat pertumbuhan akar dan batang tanaman. Hal ini menyebabkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik karena proses pertumbuhannya terganggu. Ketiga, alelopati dapat menurunkan daya tumbuh tanaman. Tanaman yang terkena pengaruh senyawa alelopati biasanya tumbuh lebih lambat dan kurang kuat. Dan keempat, jika pengaruh ini terjadi terus-menerus, maka alelopati dapat mengurangi hasil produksi tanaman karena pertumbuhan tanaman tidak optimal. Baiklah, selanjutnya di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh gulma alelopati. Gulma alelopati adalah gulma yang dapat mengeluarkan zat kimia tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Contoh yang pertama adalah gulma alang-alang, di mana gulma ini sering ditemukan di lahan pertanian maupun lahan terbuka. Alang-alang ini dapat mengeluarkan zat alelopati dari akar dan sisa tanamannya, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman budidaya. Contoh yang kedua yaitu ada gulma ageratum atau sering disebut dengan banrutan. Nah, gulma ini menghasilkan senyawa kimia yang dapat mengganggu perkecambahan dan pertumbuhan tanaman lain. Contoh yang ketiga adalah Cyperus atau bisa disebut dengan rumput teki. Nah, gulma ini memiliki kemampuan berkembang sangat cepat dan juga dapat mengeluarkan senyawa yang menghambat tanaman di sekitarnya.
Contoh terakhir yaitu Parthenium. Gulma ini dikenal cukup invasif dan menghasilkan zat alelopati yang dapat menekan pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Karena itu, gulma alelopati ini perlu dikendalikan dengan baik agar tidak mengganggu pertumbuhan dan hasil tanaman budidaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.